Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik ayuhal ikhwah, kaifa halukum? Ya. Ba'dal utlah at-tawilah naltaqi bikum marratan ukhra fi hadzal liqa nurid an nata'allam ilma saraf wal mufradat wal af'al fi hadzal kitab. Baik, alhamdulillah ka'ata ka'alpa ya, berjumpa kembali untuk belajar bahasa Arab. Untuk kali ini kita belajar tentang kata kerja dan ilmu saraf ya. Bukunya seperti ini. Nanti kita akan bagikan ya. Kemudian untuk pekan yang lalu ya, untuk beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar kosakata dan tata bahasa dasar ya. Kenapa perlunya kita memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang banyak? Karena memang untuk bisa belajar bahasa Arab atau punya kemampuan berbicara bahasa Arab itu yang pertama harus dimiliki itu kosakata. Jadi perbendaharaan katanya harus banyak. Baik itu kata benda maupun kata kerja. Itu berlaku sebenarnya untuk semua bahasa. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Profesor Webb di BBC mengatakan untuk bisa bicara bahasa Arab dasar itu minimal 500 sampai 750 kosakata. Tapi untuk bisa sampai expert itu harus minimal 20.000 kosakata sampai 25.000. Jadi untuk mencapai 500-750 kosakata ini mau nggak mau kita harus menghafal, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melalui dua buku ini. Ini kalau kita bedah ya, kata apa yang sudah pelajari ini, kosakata utama saja 5 kali 50 lembar sudah 250. Belum dalam contoh. Dalam contoh itu minimal kurang lebih ya ada 10 kosakata baru. Berapa kali contoh ini? Maka satu buku ini bisa mencapai 500 kosakata. Ya, itu baru kosakata, kata benda. Belum kita beranjak ke tata bahasa. Setelah kata benda ya, urutannya memang itu kita akan mempelajari al-af'al wa saraf, kata kerja. Nggak mungkin kita ngomong semua kata benda, ya kan? Pulpen, buku, ya, babun, kitabun, dan seterusnya tanpa kata kerja. Maka perlunya menguasai kata kerja. Nggak mungkin kita bisa ngomong tanpa kata kerja, betul nggak? Betul ya? Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui. Ini di samping kata kerja juga ilmu saraf karena satu paket. Bisa nggak kata kerja tidak berkaitan dengan ilmu saraf? Hampir tidak bisa. Selalu bergandengan dengan saraf. Ya, seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang al-af'al was saraf ya. Nanti setiap pertemuan kita upayakan kita rekam supaya bisa untuk pembelajaran ikhwah secara online dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat jadi amal jariah ya. Hal fi as'al. Dan at-tariqah al-ula fi tadrisil lughah al-arabiyyah yakni al-mufradat al-katsirah hatta qadra 500 mufradah ya. Thumma ba'da dzalika an nata'allam ilman nahwi ya. Jadi setelah menguasai kata kerja dan kata benda ditambah lagi ilmu nahwu, tata bahasa. Semakin lengkap ya. Jadi itu memang sudah paket
antara mufrodat, kata kerja, kata benda, nahwu dan shorof. Ya, taib. Sofa nabda fi hadal yaum, ya. Sofa nabda hadal sobah ta'allum al-lughah al-arabiyyah fi ilmi nahwi wa ilmi shorof, khususan fi ilmi shorof. Kubaila nabda fi hadal liqa, hayya nabda darsana fi hadal bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taib. Qabla an nahtuwa ila darsin jadid, alaina an na'rif awalan mal farqu bainan ilmin nahwi wa ilmi sharaf. Sebelum kita mulai belajar kita harus tahu dulu kata ke alfa, apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya. Ada yang tahu ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Masih ingat nggak? Ayo, liburan panjang jadi lupa, ya. Ya, kita akan coba mulai. Nah, kita lihat di layar. Jadi ada perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu yakni ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir kata. Lihat yang menjadi kata kunci berwarna merah, perubahan harokat akhir kata. Kenapa dibaca yakulu, kenapa dibaca aliyun domatain, kenapa dibaca al-khubza, contohnya kan. Itu wilayah ilmu nahwu. Jadi kata kuncinya perubahan harokat akhir kata. Itu dalam tata bahasa, dalam ilmu bahasa Arab sangat mempengaruhi arti. Subjek bisa menjadi objek, objek bisa menjadi subjek jika salah membaca. Salah tangkap nggak kalau objek jadi subjek? Yang mestinya jadi subjek, Budi memukul anjing. Nah, anjing jadi subjek kan repot, jadi anjing memukul Budi. Nah, dalam bahasa Arab kalau sampai kesalahan dalam mengharokati kata itu bisa sampai seperti itu. Contohnya gini, dibaca yakulu aliyan al-khubzu. Masa kok roti makan Ali, ya kan? Nggak mungkin. Apalagi kita membaca kitab tanpa harokat, ya, harus menguasai perangkat namanya ilmu nahwu. Idan ilmu nahwi huwa al ilmu alladhi yata'arrafu bihi, yakni an ahwali taghyiri awakhiril kalimah, ya, bisa babin muayyan, bisa babin katsir jidan, ya. Jadi banyak sekali penyebab dari perubahan harokat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan akhir kata. Contoh kita lihat di situ ada yakulu aliyun al-khubza, ya. Ali makan roti, subjeknya siapa? Ali, ya. Dalam bahasa Arab subjek itu berarti apa bahasa nahunya? Masih ingat nggak? Pelaku apa? Apa? Fa'il, bagus ya. Ahsanta ya akhi. Fa'il. Fa'il wajib dibaca apa? Ayo, fa'il atau subjek wajib dibaca apa? Domah. Berarti i'rabnya apa? Ingat nggak? Rafa. Bagus sekali. Rafa. I'rab ada berapa? Coba masih ingat nggak? Iya, rafa, nasab, jar, jazam. Rafa tanda utamanya apa? Doma. Nasab tanda utamanya apa? Fathah. Jar, kasro, jazam, sukun. Ya, masih ingat ya? Kita sudah mempelajari ini juga, masih proses terus. Lah, sama al-khubza juga gitu. Kenapa kok dibaca fathah? Sebabnya apa? Objek, bagus Kak Alpa ya. Dalam bahasa ilmu nahwu apa? Maf'ul bi. Oke ya. Objek dalam bahasa Arab harus berharokat fathah atau nasab. Nanti punya tanda yang menggantikannya. Ya. Itu nahwu. Bisa dipahami nahwu? Ilmu yang pelajari perubahan harokat kata. Ini kita pembukaan, rileks saja, mereview. Liburan panjang banyak yang lupa. Kemudian sharaf. Ilmu yang pelajari perubahan bentuk kata. Kalau tadi harokat akhir kata, ini bentuk kata. Jadi yang memproduksi kata itu ilmu sharaf. Dan
al-ilmu alladhi yabhathu an taghyiril kalimat, ya, taghyiri siyagil kalimat, bentuk-bentuk kata, ya, untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Nah, kita lihat contohnya. Jadi kalau nahwu itu perubahan harokat akhir kata, kalau sorof perubahan bentuk kata. Contoh, yaktubu Muhammadun al-kitaba alal maktabi. Kita lihat, Muhammad menulis buku di atas meja. Kata menulis, buku, meja, yaktubu, kitabun, maktabun, itu akar katanya sama. Berasal dari kata apa? Kataba. Nah, ini contohnya ya. Dari kata kataba. Perubahan kataba menjadi kitabun, menjadi maktabun, inilah yang dibahas dalam ilmu shorof. Oke, Ustaz mau tanya, ilmu nahwu ilmu mempelajari tentang apa? Konsentrasi. Perubahan harokat akhir kata. Kalau shorof bahas tentang perubahan apa ini? Bentuk kata. Jadi yang memproduksi kata itu shorof. Kalau nahwu mempelajari tentang harokatnya akhir kata. Ibarat shorof ini ibu yang memproduksi kata. Shorof itu yang mencari pekerjaan, pangkatnya, harokatnya, paham ya? Nah, dari ayah ibu ilmu nahwu shorof ini melahirkan banyak ilmu. Jadi nggak mungkin orang bisa menguasai bahasa Arab tanpa menguasai nahwu dan shorof, gitu ya. Ada ininya. Maka kata Imam Syafi'i, man tabakhara fi ilmin nahwi tabakhara fi kulli ulum. Kata ilmu Syafi'i, Imam Syafi'i, barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan menguasai banyak ilmu. Ya. Nah, saya sudah tahu kan perbedaannya, ini sama. Kataba, katibun seorang penulis, maktabun, ya, itu berasal dari kata kataba. Contoh lagi, fataha, artinya apa fataha? Ayo, fataha. Apa? Ana aftahul baba. Ana aftahul baba. Membuka. Kalau fataha membuka, kalau kunci miftahun. Kalau yang membuka fatihun, ya. Coba ikutin. Fataha, miftahun, fatihun. Ya, itu adalah ilmu shorof. Kalau nahwu, kenapa dibaca domah, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh? Nah, jadi kalau orang mau menguasai ilmu nahwu, bahasa Arab tanpa nahwu dan shorof, it's impossible, ya, mustahil, ya, hampir dikatakan tidak bisa, kecuali bahasa Arab pasaran, kata kalpa. Jadi di dunia modern sekarang ini ada bahasa yang namanya bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa dialek yang dipakai di dunia Arab tanpa menggunakan tata bahasa. Hanya pakai prinsip saling memahami di suatu daerah. Jadi hasba al-iklim, jadi hasba ad-dairah, tergantung daerahnya masing-masing. Contoh, Arabnya Mesir dengan Arabnya Saudi itu berbeda. Saudi dengan Arabnya Palestina, Suriah itu beda. Yang menyatukan jazirah Arab di masa yang akan datang itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa fushah, bahasa fasih. Tapi kalau masih menggunakan bahasa amiyah akan selamanya terpecah-pecah. Yang menjaga bahasa Arab itu apa? Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada Al-Quran, bahasa Arab ini masuk ke dalam museum. Dari Ustadz yang pelajari bahwa banyak bahasa yang punah, betul nggak? Bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, bahkan bahasa Inggris yang kita temui sekarang itu sebenarnya sudah berbeda dengan bahasa Inggris yang dulu. Hampir semuanya,
Bahasa Perancis juga seperti itu, kecuali bahasa Arab. Maka banyak keistimewaan bahasa Arab ini. Makanya Ustaz kuliah di S2 itu luar biasa dapat ilmu-ilmu baru, termasuk bahasa Arab dari sebagian ahli bahasa ya, dalam sebuah buku Al-Lughah Al-Arabiyah Ummul Lughat, bahwa bahasa Arab itu ibu dari semua bahasa. Bayangkan bagaimana tidak kalau seandainya Nabi Adam saja, orang yang pertama kali di muka bumi ini, otomatis bicaranya bahasa Arab. Dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, ya, kemudian menampakkan nama-nama benda. Nah, walaupun menurut ahli bahasa itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang sepakat dengan bahasa Arab, ada yang hanya artinya saja. Maka dari ibunya segala bahasa ini kemudian berantai turun-temurun Nabi Adam berpindah satu tempat ke tempat yang lain, jadilah perubahan itu namanya bahasa dialek sesuai daerah masing-masing. Makanya nggak heran kalau bahasa di dunia ini banyak kosakata yang sama, betul nggak? Kursiyun, majlisun, majlis, kursi dan sebagainya. Itu nggak hanya bahasa Indonesia, semua bahasa, ya. Dan itu selalu ada kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, itu hanya Indonesia ya. Kemudian bagaimana tidak, tapi bahasa Arab ini boleh kita akui bahasa yang sulit, ya. Tapi ingat, jaza usaiin biqadri tingkat kesulitannya, ya. Ya. Jadi semakin sulit kita mendapatkan sesuatu, semakin punya keistimewaan dari bahasanya. Demikian juga bahasa Arab, ya. Kosakatanya banyak, bahkan 3 kali lipat daripada bahasa di dunia. Ada sebuah penelitian yang menarik ke Atta Kalbah. Bahasa Arab ini memiliki 12 juta. 12 juta, bayangkan, 12 juta lebih. Sedangkan bahasa Inggris hanya 600.000. Umumnya bahasa yang lain, ketika kosakata satu dulu awal kali muncul, lambat laun seiring waktu kemudian berubah kosakata, yang lama dihapus. Lah bahasa Arab ini enggak. Jadi kalau kita lihat Al-Quran sekarang, Nabi berbicara dengan para sahabat itu yang menggunakan bahasa Al-Quran. Sampai sekarang nggak ada yang berubah. Tetapi bahasa Arab terus berkembang. Contoh, bahasa Arabnya mos, dulu nggak ada mos. Apa? Fa'rotun, ya, sama seperti tikus ya, mos. Ya, kemudian laptop hasubun, dulu nggak ada namanya hasub, ya kan? Kemudian apalagi? Proyektor, keyboard, kipas, mirwahatun, ya. Itu semua bahasa terus berkembang. Sedangkan bahasa yang lain yang sudah tergantikan ya sudah, kalau bahasa Arab enggak, terus berkembang. Makanya enggak heran kalau jumlahnya itu jauh di atas bahasa-bahasa yang lain. Paham ya? Ini wawasan kebahasa Araban. Kemudian kita pahami juga sorof, ada tasrif. Apa? Tasrif. Kalau sorof itu apa? Ilmu tentang perubahan kata. Jadi ilmu tentang perubahan bentuk kata, ya. Kataba, katibun, kataba yaktubu, kitaban wa maktaban, wa huwa katibun wadaka maktubun, uktub la taktub, maktabun miktabun. Itu kalau sorof, perubahan bentuk kata, ilmu yang bahas perubahan bentuk kata. Kalau tasrif, prosesnya, ya tadi ya, tasrif, amsilah tasrifiyah yang kita hafalkan itu, coba kita hafalkan 14 kata ganti. Masih ingat nggak? Huwa huma hum, 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna,
anta, antuma, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kata ba berubah sesuai dengan kata ganti yang kita gunakan. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia kan enggak, saya menulis, kamu menulis, dia menulis. Kalau bahasa Arab enggak. Kataba, ana katabtu, anta katabta, anti katabti. Coba kita tasrif ya, ke bawah ya. Kataba, kataba, katabu. 1, 2, 3. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Bagus. Katabta, tuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nanti ini coba rekamannya Ustadz share setelah diupload ke Umi-nya biar tahu apa namanya bagusnya apa mic wireless ini. Alhamdulillah untuk dakwah juga bisa akhirnya lebih jernih. Nggak perlu teriak kenceng-kenceng tapi sudah jernih langsung masuk ke ini mic ya. Itu tasrif prosesnya dalam sebuah buku yang namanya Amsilah Tasrifiyah ya, kitab Amsilah Tasrifiyah. Ini dipelajari baik di pondok salafiyah maupun di pondok modern ya, Amsilah Tasrifiyah ini. Baik, berikutnya masih ada waktu 15 menit. Nah, ini kita sudah pelajari. Lah, ada sorof, ada tasrif ya kan? Tasrif prosesnya. Ada lagi yang namanya sigot. Coba ulangi, sigot. Nah, kalau kata ba sigotnya apa? Fi'il madhi. Nah, bentuk. Jadi kalau ditanya kata ba sigotnya apa? Bentuknya apa? Bentuknya fi'il madhi. Kalau yaf'ulu berarti apa? Yaktubu. Sigotnya apa? Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Jadi sigot itu apa? Coba lihat. Bentuk kata yang ditinjau dari maknanya. Contoh, kalau kata ba ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari apa? Kata kerja sekarang atau akan datang. Coba ikutin. Kata ba yaktubu fi'il madhi, ya kataba fi'il madhi. Coba yaktubu fi'il mudhari. Nah, ini namanya sigot. Sigot ada berapa? Kita lihat ya, ada 11. Nah, kita coba pelajari ini. Coba lihat. Ini sebelum masuk ke buku kita yang Al-Af'al was-Shorof, ini wajib dipelajari. Wajib dikuasai, dipahami. Karena untuk memaksimalkan apa yang kita pelajari dalam buku ini. Yuk kita lihat. Jadi sigot ada 11. Ada berapa? 11. Yang pertama kita lihat ibarat gerbong kereta. Kita lihat sini ada 11 gerbong. Masing-masing ini punya gerbongnya masing-masing bentuk polanya. Ya, pertama ikutin fa'ala. Itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian yaf'ulu, ikutin. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang, fi zamanin halin awil mustaqbal. Jadi pertanyaan coba, yaktubu sigotnya apa? Fi'il mudhari ya, ikutin polanya, lihat rumusnya, harokatnya itu mirip. Kalau jalasa sigotnya apa? Duduk. Jalasa fi'il madhi ya. Kak Alfa masih nyangkut, konsentrasi sedikit ya. Oke, berikutnya isim masdar ya, isim masdar fa'lan, ikutin. Lah, isim masdar itu kalau dalam bahasa Inggris namanya gerund. Bentuk apa, kata benda atau noun yang dibentuk dari kata kerja. Bener ya? Bener ya? Nah, saya lupa udah nggak belajar bahasa Inggris ya. Contohnya swim, gerundnya swimming. Ya, run, running, bener nggak? Oke, bener, saya cek. Karena kalau bahasa Inggris lebih jago kata Kak Alfa ini, ya. Kursusannya di IF ya. Oke. Isim masdar. Ada lagi masdar mim. Masdar mim itu gerund ya, isim masdar mim. Boleh ada yang bilang masdar saja atau isim masdar sama. Ya, kelihatan kan? Isim masdar mim. Maf'alan, wawunya ini tambahan saja. Ya.
Ibaratnya kalau tadi jeren, ini jeren yang ketambahan huruf mim. Paham? Contoh, mardotillah, ila mardotillah, keridoan Allah. Mardot, rodiya yardo. Isim masdar mimnya itu mardotun, keridoan. Nah, gitu ya, masdar mim. Jadi bentuk isim masdar yang ketambahan mim. Oke, berikutnya. Harus hafal nih kata kalpa. Pertama apa? Fi'il maudhi. Kedua fi'il mudhari. Yang ketiga isim masdar. Yang keempat isim masdar mim. Bagus ya. Atau boleh masdar kemudian masdar mim. Gak usah kasih isim, nggak apa-apa. Secara otomatis isim karena ada tanwinnya. Karena ciri daripada isim harus ada tanwin. Berikutnya isim fa'il. Isim fa'il ini apa? Pelaku. Jadi kalau contoh katibun, orang yang menulis, sigatnya apa berarti? Isim fa'il. Coba ikutin. Isim fa'il. Jadi yang melakukan. Kalau jalasa duduk, kalau orang yang duduk jalisun. Lihat polanya, ikutin. Fa'ilun. Kalau orang yang menulis katibun. Kalau orang yang menyapu, kanasam. Jadi kanisun. Kalau fataha, orang yang membuka, berarti apa? Fatihun. Muhammad Al-Fatih, ya. Pembuka Konstantinopel. Itu isim fa'il. Ini harus hafal. Kemudian isim maf'ul. Berikutnya apa? Isim maf'ul ini kalau dalam bahasa Inggris itu bentuknya apa? Bentuk pasif. Contohnya gini. Read, wrote, written. Bentuk ketiga. Ya. Maf'ulun, maktubun, tertulis. Kemudian makru'un, dibaca. Ya. Understand? Your name is written here. Nah, tertulis di sini. Maka written itu bentuknya harus pakai isim maf'ul. Ya. Contohnya gitu, ya, dedicated, nah, terdedikasikan, apalagi, contohnya seperti itu, ya, read, wrote, written dan sebagainya. Coba ikutin, isim maf'ul. Berarti maktubun sigatnya apa? Isim maf'ul, ya, ditulis atau tertulis. Berikutnya fi'il amar. Uf'ul, ikutin. Uktub. Ijlis. Loh Ustaz, kok nggak ujlus Ustaz? Itu ada polanya masing-masing. Di bab berapa dia tergolong. Ada yang bentuk fi'il amarnya uktub, ada yang bentuk fi'il amarnya ijlis, ada yang bentuk fi'il amarnya uf'ul, ada yang bentuk fi'il amarnya if'il. Tergantung di bab berapa, nanti kita pelajari. Ya. Berikutnya fi'il nahi. Ikutin, fi'il nahi. Ada fi'il amar, perintah, paham ya? Ada fi'il nahi, fi'il larangan. Apa? La tajlis, ikutin. Jangan duduk. La takum, jangan berdiri. Ya. Atau la takif juga sama, jangan berdiri. La takra, jangan dibaca. Paham tum? Berarti la takra sigatnya apa? Fi'il nahi. Kalau ikra sigatnya apa? Fi'il amar. Bagus ya. Oke, berikutnya isim zaman. Maf'alun. Ikutin. Isim zaman wal makan. Ini ada yang bilang bentuknya satu kan? Karena sama. Makanya ada yang bilang 10 sigot itu, ada yang bilang 11. Contoh, isim zaman wal makan itu sama. Maf'alun, ikutin. Zaman ini bentuknya waktu. Ya. Kalau makan, tempat. Apa makan? Contoh, majlisun, tempat duduk. Berarti isim apa? Isim makan. Paham ya? Contoh lagi. Maktabun, tempat untuk menulis. Berarti isim apa sigotnya? Yang tempat.
isim makan. Ya, maktabun isim apa? Makan. Masjidun isim makan apa sigotnya? Isim makan juga. Ya. Berasal dari kata apa? Sajada yasjudu. Ya. Ya. Masjidun. Ya. Jadi itu semua sigotnya adalah isim makan. Kemudian isim alat, contohnya miftahun, alat untuk membuka, kunci. Maka itu juga sigotnya isim alat. Ikutin, isim alat. Oke, sekarang coba dihafalkan 11 sigot dalam ilmu sharaf. Apa saja yang pertama? Fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari. Masdar. Masdar mim. Terus apa? Kata apa? Isim isim fa'il, kemudian isim maf'ul, bagus. Fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Pertanyaannya coba sekarang dicek. Isim fa'il itu berarti apa? Isim fa'il. Ya, subjek, pelaku ya. Kalau fi'il amar, perintah, bagus. Fi'il nahi, fi'il nahi, larangan. Kalau isim maf'ul, pasif. Ya, lebih mudah apa? Di situ apa sini nih? Yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Kalau written itu bentuknya apa? Bentuk ketiga itu namanya apa? Pasif juga. Apa kaidahnya dalam bahasa Inggris? Ya kayak itu, bentuk ketiga itu. Read, wrote, written. Ya. Oke ya, harus dihafalkan. Terakhir isim alat. Kalau isim alat apa? Alat pekerjaannya miftahun contohnya. Oke ya, alhamdulillah. Ta'alamna al-yawm fi ilmi syaraf an ta'rifi ilmin nahwi wa syaraf al-farqu bainahuma baina ilmin nahwi wa syaraf thumma kadzalika ta'alamna an ta'rifi at-tasrif fi ilmi syaraf ya thumma kadzalika ta'alamna fi an siyagil kalimat fi ilmi syaraf an-nasigah an-nasiyah fi ilmi syaraf tanqasimu ila ihda asrata sighatan ulaha yakni fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul isim masdar ya au masdar wa masdar mim summa ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'lul amri wa fi'lun nahyi, ismul zaman wal makan wal ismul alah. Kulluha hiya asya fi al-af'al fi ilmi sarf ya. Summa ta'allamna kadzalika ma huwa sighah ya. Nah, terakhir saya tambahin sedikit lagi satu kata ini. Ya, dalam bahasa Arab kata kalpa kebanyakan itu kata kerja terdiri dari 3 huruf. Berapa huruf? Yang pertama namanya fa fi'il, yang kedua apa? Ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Contoh kataba. Berarti fa fi'ilnya huruf apa? Ka, bagus. Ain fi'ilnya huruf apa? Ta. Nah, ya kan? Kalau lam fi'ilnya kataba. Berarti apa lam fi'ilnya? Ba. Kemudian yaf'ulu fi'il mudhari juga sama. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Terus ya-nya ini apa? Huruf mudharaah. Huruf apa? Masih ingat gak huruf mudhari ada berapa? Ada 4. Alif, Anita. Alif, nun, ya, ta. Ikutin. Alif, nun, ya, ta. Contoh, akulu, saya makan. Itu fi'il mudhari. Nakulu, kita makan. Itu fi'il mudhari. Yakulu, dia makan. Fi'il mudhari. Betul enggak? Takulu, anta takulu. Itu fi'il mudhari. Itu namanya huruf mudharaah. Ikutin. Harful mudharaah. Harful mudharaah. Ya, huruf
mudhara'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Nah, tatim liqa'ana al-awwal fi hadha sabah bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qad istauda'naka ma ta'allamnahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu anhu. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alnahu min ahlil syarri wa ahlil dhair. Nah, tatim bi kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.